Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya kembali, Midun PKS 1706. Yang dimana ini video kedua saya, yang dimana saya ingin berbagi cerita, berbagi kisah, dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di video pertama saya. Yang dimana video pertama teman-teman banyak bertanya kenapa kaki saya sampai bisa diamputasi seperti ini. Di awal mula kejadiannya kurang lebih 5 bulan yang lalu, saya mengalami musibah jatuh terpleset dan saya mengalami patah tulang paha sebelah kiri. Situ saya dan istri memutuskan membawa saya ke dukun patah dan bukan membawa saya ke rumah sakit, karena saat itu saya bilang sama istri saya takut untuk dipasang pen. Singkat cerita, kurang lebih selama 2 bulan saya dirawat di dukun patah. Saya diperbolehkan pulang sama dukun patah karena saya sudah bisa berjalan menggunakan tongkat dan kanan saya pun membaik, dan saya pun harus diajukan untuk kontrol setiap minggunya. Setelah saya keluar dari dukun patah, saya terus berlatih, berjalan setiap pagi dan sore, dan setiap minggu saya kontrol ke dukun patah tersebut. Tapi apa daya, kurang lebih sebulan saya berlatih dan kontrol, kaki saya bukan makin membaik, tapi kaki saya semakin parah. Kaki saya semakin bengkak dan denyut nyerinya yang semakin luar biasa. Situ saya dan istri sudah hampir putus asa dan mencoba obat alternatif lain atau berobat kampung lain dengan cara minum ramu-ramuan. Terus saya dianjurkan untuk minum ramu-ramuan dan dianjurkan setelah minum ramuan-ramuan itu hilang rasa nyeri denyutnya selama seminggu. Di situ saya memikir saya cocok berobat kampung alternatif lain selain di situ. Namun setelah 1 minggu rasa denyut itu hilang, tiba-tiba rasa denyut itu datang dan kaki saya pun semakin bengkak. Di situ saya merasakan sakit yang luar biasa. Hampir setiap hari atau setiap malam saya tidak bisa tidur. Saat itu juga saya dan istri kompromi dan saya meminta kepada istri dan memutuskan untuk istri membawa saya ke rumah sakit karena saya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan kaki saya semakin bengkak seperti itu. Saat itu juga istri saya dan keluarga saya membawa saya ke rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam untuk mendapati penanganan dan pengobatan. Saat itu juga saya langsung dirawat inap dan saya di scanning. Sambil nunggu scanning dan dokternya, saya diinap selama 3 hari. Setelah itu dokternya datang dan dokternya langsung membacakan hasil scanningnya. Di situ istri saya tidak bisa menahan tangis dan menahan sedih karena dokternya mendiagnosa penyakit saya tumor ganas dan kaki saya harus diamputasi. Di situ istri saya terus menangis dan mengajak berembuk kepada keluarga bagaimana saya ke depannya. Tapi di situ saya sudah ikhlas karena saya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Namun istri saya masih belum terima dan istri saya terus menemui dokter untuk menanyakan adakah jalan yang lain selain kaki saya diamputasi. Di situ dokter menjelaskan ada jalan lain selain kaki saya diamputasi, yaitu namanya total femur. Total femur itu adalah penggantian tulang saya semua dengan besi, dengan tulang besi, dengan biaya 200 juta. Dengan terkejut istri saya dengan ketiadaan biaya, istri saya pun bertanya apa tidak bisa pakai BPJS, dan dokternya pun menjawab tidak bisa di sini memakai BPJS. Namun dokternya menyarankan dan menunjukkan saya ke rumah sakit Adam Malik karena dokternya bilang di Adam Malik mungkin BPJS mau menanggung semua biaya untuk pemasangan total femur. Tidak lama setelah itu saya langsung dirujuk ke rumah sakit Adam Malik. Setibanya sore saya sampai di Adam Malik, saya langsung diimpus dan dirawat inap, dan seperti biasa saya juga harus di scanning kembali kepada dokternya. Di situ ada 6 dokter ortopedi, ya, dokter muda dari USU, terus prihatin menengok saya dengan keadaan bengkak kaki saya. Dan seperti itu juga hasil scanningnya juga sama seperti di rumah sakit Medistra. Dokter terus menasihati saya, terus bilang saya kuat, harus kuat karena apapun hasilnya saya harus tetap jalani. Situ dokternya juga membacakan hasil scanningnya sama seperti di Medistra. Saya mengalami tumor ganas dan kaki
saya harus diamputasi, tidak ada jalan lain. Namun saya dan istri mempertanyakan apakah di sini ada total femur. Namun dokter juga menjawab ada, tapi percuma kalau dipasang itu, karena sel saraf-saraf dan daging saya tidak berfungsi lagi karena habis dimakan tumor, dan tulang saya pun sudah habis kopos dimakan tumor. Di situ istri saya merasa sedih juga, tidak bisa berkata apa. Namun situ saya menguatkan istri saya dan saya mengasih pilihan kepada istri saya. Saya berbilang kepada istri saya, apakah kamu mau lihat saya kesakitan seperti ini dengan punya kaki tapi saya tidak punya kehidupan, atau saya diamputasi saya bisa punya kehidupan. Tidak lama besoknya dokter datang kembali dan kembali menyuruh saya dan istri untuk berembuk. Namun setelah dokter ngomong seperti itu, saya langsung bilang sama dokternya, saya siap diamputasi dok, tanpa saya sudah kompromi dengan keluarga karena saya sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakitnya. Setelah dokter mendengar perkataan persetujuan saya dan keluarga, tidak lama itu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020, saya dioperasi. Saya memasuki ruang operasi dari jam 11 sampai jam setengah 9 malam. Di situ saya tidak sadarkan diri. Setelah saya keluar dari ruang operasi setengah 9, saya mulai sadar. Di situ istri saya nampak sedih, tapi tidak dia menampakkan ke saya karena dia sudah berjanji dia tidak akan bersedih, karena saya sudah bilang sama dia, ini bukan akhir dari segalanya, karena masih ada kehidupan yang lain menunggu saya walaupun kaki saya tidak ada. Setelah saya diamputasi tanggal 11 Maret, saya dirawat inap selama seminggu di sana. Karena saya mengalami 3 hari saya mengalami tidur yang sangat enak dan sangat pulas dengan cara amputasi. Situ dokternya sampai bertanya dan heran kepada saya. Dari ratusan orang yang diamputasinya, cuman saya yang siap diamputasi katanya. Sebelumnya mereka sedih, mereka pulang, tapi saya tidak punya pilihan. Karena saya berpikir, untuk apa saya punya kaki, tapi saya tidak bisa hidup dan tidak bisa berjalan seperti ini, dan tidak bisa menghirup udara yang segar. Dari sini teman-teman kita dapat belajar, kalau teman-teman mengalami gejala seperti saya, ya kalau mengalami pembengkakan segeralah bawa ke rumah sakit, karena semua kita dapat dari pelajaran dari semua ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang penting teman-teman, saya berpikir ini bukan akhir dari segalanya, karena Tuhan punya rencana di balik semua ini. Oke teman-teman, sebelum saya penutup, jangan lupa share dan like dan subscribe video saya ini, karena saya akan menambahkan video-video selanjutnya. Kalau teman-teman mau bertanya tentang apa, silahkan komen di video saya ini. Oke, salam saya Midun PKS 1706. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.